sekitar menjelang jam 3 itu saya bertemu dengan arwahnya Pariaji. Lalu dia bilang begini, "Pak Pendeta Henry Tan, tolong saya dibantu, tolong saya dilepaskan dari siksaan ini. Saya panas sekali, saya sakit sekali, saya menderita kesakitan." Ya, pendeta-pendeta besar semua ada di situ ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Edi Prayit. Saudara-saudaraku sekalian, saat ini kita akan membahas seseorang yang konon katanya dia bisa berkomunikasi dengan arwah, dan arwah tersebut mendatangi seseorang ini. Dan tidak tanggung-tanggung, arwah yang mendatangi seseorang ini adalah seorang pendeta besar. Dia adalah pendeta Pariaji. Dan juga yang didatangi ini juga seorang pendeta besar, konon katanya pendeta besar, yaitu pendeta Henry Tan Dianta. Jadi menurut si Henry Tan ini, dia didatangi oleh arwahnya Bapak Pendeta Pariaji yang beberapa bulan yang lalu meninggal dunia ya. Jadi Bapak Pariaji ini sudah meninggal dunia. Dulu tahun 2012-an itu pernah heboh karena di gereja Bapak Pariaji ini waktu pembaptisan yang dipimpin oleh pendeta Joshua, di sana terjadi kehebohan, yaitu ada orang yang kesurupan. Jadi saat dibaptis itu, baptis selam ya, itu ada orang-orang yang meronta-ronta. Dia mengatakan kesurupan dari utusan dari Nyi Roro Kidul, dan yang kesurupan tersebut menunjuk seorang pendeta bahwa pendeta tersebut melakukan ritual penghambaan kepada si Nyi Roro Kidul. Itu kejadian yang tahun 2012 ya, sempat heboh waktu itu. Dan setelah Bapak Pariaji pendeta ini meninggal dunia, si Henry Tan Dianta yang sering kali bikin sensasi ya, beberapa hari yang lalu dia menuduh-nuduh si Saifuddin Ibrahim, istrinya hamil dan sebagainya, bahkan membongkar kedok perselingkuhan Joshua Tewu dengan para selingkuhannya, padahal dia mengaku dia adalah anak didik dari pendeta Joshua Tewu, yaitu sama-sama pengakut Yesus only ya. Jadi kepercayaan Yesus only itu adalah, saya sedikit gambarkan bahwa saya sedikit memberikan pengertian paham dari ajaran Yesus only ini adalah dia melawan pendapat dari gereja-gereja mainstream yang mengatakan ada 3 paham ketuhanan, ada Trinitas yang dikenal dengan paham Trinitas. Dia tidak mengakui itu. Dia hanya mengakui satu saja, yaitu Yesus. Tidak ada Allah Bapa, tidak ada Allah Roh Kudus, hanya Allah Yesus. Ini yang diajarkan oleh si pendeta Joshua Tewu dan juga anak didiknya, si Henry Tan. Meskipun akhirnya keduanya ini juga keras juga, sering bermusuhan juga, dan itu dimunculkan di beberapa media bahwa Joshua Tewu terus terang dia tidak sejalan dengan apa yang dikatakan oleh pendeta Henry Tan. Jadi mereka memang seperti itu ya. Dalam satu aliran pun tuh mereka tidak kompak, bahkan sering berantem sendiri. Dan sekarang si Henry Tan membuat sensasi, katanya dia bertemu dengan arwah si pendeta Pariaji, dan parahnya dia mengatakan banyak sekali pendeta-pendeta termasuk pendeta Pariaji ini saat ini dibakar di api neraka. Jadi dia cerita di dalam bertemunya dia dengan rohnya, arwah ini, dan juga penglihatan dia, konon dia berarti ini bisa melihat keadaan neraka ya, karena dia mengatakan ternyata di sana juga banyak pendeta yang dibakar di dalam api neraka.
Bagaimana videonya, coba kita simak. Ini videonya si Henry Tan ini. Terus, Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Cepat saja ya. Bertemu arwah Pariaji. Bapak Ibu Saudara, tadi malam sekitar hampir jam 3 lah. Biasa saya kalau jam 3 lewat sedikit saya sudah bangun. Di dalam sekitar menjelang jam 3 itu saya bertemu dengan arwahnya Pariaji. Lalu dia bilang begini, Pak Pendeta Henry Tan, tolong saya dibantu, tolong saya dilepaskan. Dari awal videonya saja kita sudah dibuat tertawa sebetulnya. Jadi arwah si Pendeta Pariaji ini mendatangi si Pendeta Henry Tan. Dia mengatakan dia kepanasan di sana, dia dibakar di api neraka, dan dia minta tolong kepada orang yang hidup supaya dibebaskan. Kalau dalam ajaran Islam jelas antara yang mati dan yang hidup itu terpisah, ada sebuah tembok yang besar. Hal ini tertulis di dalam kitab suci Al-Quran, terutama hal ini diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Mu'minun ayat 100. Jadi kalau dibaca tafsirannya demikian ya, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi mereka saat ini itu masih terpisah dan ada dinding yang sangat kokoh. Ini tidak bisa saling dilewati ya. Kalau orang mati dan orang hidup bisa saling berkomunikasi, maka sangat heboh sekali. Bahkan di dalam Al-Quran pun dikatakan dia meminta izin 1 atau 2 hari saja bisa hidup kembali atau masuk ke dalam alam manusia atau berkomunikasi dengan manusia supaya dia bisa berbuat baik. Dikatakan di sana agar aku bisa berbuat amal yang sebanyak-banyaknya untuk meringankan hukuman dia di akhirat. Tetapi dikatakan oleh Allah sekali-kali tidak bisa, karena ada pemisah tembok yang sangat besar, dan ini tidak bisa dilalui satu antara dengan yang lain. Jadi kalau ada seorang pendeta yang sudah meninggal, meskipun ini pendapat dari agama lain ya, tetapi Tuhan itu, alam semesta ini Tuhannya sama, satu. Dan ajaran di dalam ajaran Islam ini adalah ajaran universal, dan itu berlaku untuk semua agama, terutama untuk orang yang sudah meninggal. Di sana dikatakan arwah orang yang meninggal dengan arwah orang yang masih hidup itu ada pemisah tembok, tidak bisa bersatu. Kalau diceritakan arwah Pariaji tiba-tiba mendatangi si Pendeta Henry Tan dan meminta tolong supaya hukumannya diringankan atau diminta tolong dipindahkan, katanya dipindahkan dari alam neraka tersebut supaya dia tidak terbakar. Diceritakan bahwa dia kepanasan di sana. Ini sangat mustahil sekali, dan ini bisa ya, saya kira ini hanya sensasi yang luar biasa ya, dan ini tidak ada baik-baiknya, apalagi kalau didengar oleh keluarga Bapak Pariaji. Dikatakan bahwa Bapak Pariaji dibakar di api neraka, terbakar, panasan, minta tolong. Bahkan dia menceritakan ternyata bukan hanya pendeta Pariaji saja yang dibakar, banyak pendeta-pendeta yang lain. Dia ceritakan pendeta-pendeta yang besar, yang bernubuat, yang sering mengadakan KKR, yang bisa menyembuhkan orang di lapangan-lapangan, itu ternyata dibakar di dalam api neraka. Ini menurut Pendeta Henry Tan. Coba kita lihat lanjutannya. Dari siksaan ini saya panas sekali, saya sakit sekali, saya menderita kesakitan. Ya, tolong saya dipindahkan, saya tidak mau di sini. Ya, kepanasan, ya, kemudian haus luar biasa, sakit. Itu di sana itu banyak pendeta-pendeta, ya, pendeta-pendeta besar, semua ada di situ ternyata. Sama semua juga pada kehausan, kepanasan, ya. Belum pernah kami rasakan
Waktu dulu kami di bumi pun belum pernah merasakan gerah kepanasan seperti ini. Tidak ada air sama sekali. Tolong Pak Pendeta Henry Tan, saya dipindah, minta tolong, saya dipindah, begitu ya. Roh ya, saya dapat pesan seperti itu. Lalu saya cek dong, saya cek kira-kira di mana ini arwah Pariaji ini ya. Saya coba cek di Lukas pasal 16. Ternyata itu di alam maut ya. Persis kata-katanya persis loh. Saya kehausan, saya panas, saya menderita di alam maut. Ya. Lalu di sana ada pendeta-pendeta yang dulu disanjung-sanjung gitu. Termasuk ya segala pendeta yang dulu katanya mengadakan mujizat-mujizat itu ya. Ternyata semua masuk ke alam maut ya. Ya. Terus saya cek, apakah di alam maut masih saling kenal ya kan? Saya cek dong. Ternyata masih, saudara. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 16 yaitu ayat 33, itu kan arwahnya Pariaji kan ada di alam maut. Dia kenal, bahkan dia juga kenal Lazarus yang di Firdaus. Jadi di alam maut itu saling kenal. Lalu dia mencoba seperti yang dilakukan oleh orang kaya di dalam kisah Lukas 16 itu. Orang kaya itu coba berhubungan dengan orang hidup. Lalu arwahnya Pariaji ini coba berhubungan dengan saya. Ya, saya tidak tahu apa alasannya. Yang jelas hanya saya Pendeta Henry Tandianta yang mengatakan Pariaji ke alam maut karena dia pulang ke rumah Bapa. Tidak ada Bapa di surga, Bapa itu adanya di alam maut. Dan ternyata benar, semua pendeta-pendeta zaman dulu yang selalu mengatakan pulang ke rumah Bapa ternyata di alam maut. Dan di alam maut masih saling kenal. Ya, antara ini Pariaji, ini lagi sama siapa dulu yang pendeta-pendeta lama itu ya. Yang terkenal itu semua ternyata ke alam maut karena pulangnya ke rumah Bapa. Ya. Lalu Pariaji ini minta tolong, pokoknya minta tolong, saya dipindah, saya tidak mau. Ya. Saya tidak sempat jawab, gitu. Saya cuma mikir doang, ini siapa Pariaji ini ya? Ya, saya coba cari tahu siapa Pariaji ini. Ya, kok dia ada di alam maut? Lalu saya lihat di tayangan YouTube, oh ternyata saya pun pernah ngomong hal yang sama. Pariaji Henry Tandianta ini ya menyatakan bahwa Anda 100% ke alam maut karena kamu pulang ke rumah Bapa, dan ternyata benar. Ya, lepas dari ini semua kan saja, tetapi satu hal yang valid bahwa semua yang pulang ke rumah Bapa ujung-ujungnya ke alam maut karena Bapa yang dimaksud adalah Bapa iblis. Jadi menurut pendapat dia, siapapun orangnya yang menyembah Allah Bapa ujung-ujungnya akan mati dan masuk ke dalam alam maut dan masuk ke dalam neraka. Karena ajaran Henry Tan ini mengakui bahwa hanya Yesus itu Allah Bapa, tidak ada Allah Bapa yang lain. Dia menyamakan dirinya sebagai nabi. Kalau nabi sih bisa mempunyai penglihatan memasuki alam roh, itu bisa. Jadi dia sengaja mengambil di dalam Lukas pasal 16 tadi dikatakan. Di sana memang diceritakan ada seorang kaya yang meninggal dunia bermabuk-mabukan dalam kemewahan. Kemudian orang kaya ini mati dan dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di dalam alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Nabi Ibrahim dan Lazarus duduk di pangkuannya. Di dalam 16 ayat 24 Lukas tadi diserukan, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan aku, supaya aku tidak kesakitan di dalam nyala api ini. Jadi dasar ini ya dipakai oleh Henry Tan, bahwa dia seakan-akan didatangi oleh pendeta Pariaji dan meminta tolong pada pendeta Henry Tan supaya dia bisa meringankan penderitaannya. Jadi Henry Tan ini pinter, dia menghubungkan ayat ini dengan penglihatannya. Konon itu penglihatan dia. Jadi kalau orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, memang tanda-tandanya itu salah satu penglihatannya adalah dia bisa mempunyai
penglihatan-penglihatan, bernubuat dan sebagainya. Sekali lagi saya tekankan, di dalam ajaran Islam tidak mungkin orang yang sudah mati arwahnya mendatangi orang yang masih hidup dan minta tolong. Itu tercatat di dalam Al-Quran, karena kitab panduannya di dalam Al-Quran, di dalam Al-Mu'minun ayat 100. Meskipun dia ingin berbuat baik dalam satu hari, 1 menit, 1 detik pun tidak bisa. Sekali-kali tidak bisa. Allah mengatakan tidak bisa mereka akan memasuki dunia orang hidup, karena di sana sesungguhnya ada dinding. Di hadapan mereka ada dinding, dan sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi sampai mereka dibangkitkan, jadi nggak bisa bersatu ya. Jadi apa yang sudah dikatakan oleh Pendeta Henritan, bahwasanya Pendeta Pariaji dibakar di api neraka, konon itu menurut Henritan dia yang terpilih satu-satunya orang di seluruh Indonesia, dibilang, karena orang-orang Kristen hanya masih menyembah Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Menurut dia itu tidak boleh. Orang yang menyembah Allah Bapa pasti ujung-ujungnya adalah maut, dibakar di api neraka. Henritan ini tidak mengerti kitab sucinya atau bagaimana, karena di dalam kitab Injil atau kitab di dalam kitab mereka, Yesus berkali-kali mengatakan Yesus selalu bersama dengan Allah Bapa. Bahkan Yesus melakukan banyak sekali mujizat itu juga bersama-sama dengan Allah Bapa. Di dalam kitab Injil, kalau Henritan membaca, di antara Allah Bapa dan Yesus itu terpisah, dua pribadi, karena di dalam Yohanes pasal 8 ayat 18 di sana dikatakan, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya kukatakan kepada dunia. Kemudian Yesus juga mengatakan, Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, kusampaikan pada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar itu datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Banyak sekali. Jadi Yesus datang pun sebagai utusan. Dia dan Bapa tidak sama, tetapi Yesus sendiri juga percaya adanya Allah Bapa. Kalau Henritan mengatakan orang yang percaya pada Allah Bapa dihukum pada api neraka, berarti dia menyalahi kitab sucinya dia sendiri, karena di dalam kitab sucinya Yesus, bahkan Paulus masih memisahkan antara Yesus sebagai Tuhan dan juga Allah sebagai Allah Bapanya. Itu dalam Alkitab mereka ya. Jadi Henritan ini ingin mendirikan atau membuat sebuah ajaran baru yang dinamakan Yesus Only, dan ini ditentang oleh banyak orang-orang Kristen saat ini. Dan sekarang dia membuat sensasi bahwa dia didatangi arwahnya si Pariaji. Apakah Pendeta Pariaji betul masuk neraka? Wallahu alam ya. Tetapi kita sebagai umat muslim ya, kita lihat dagelan-dagelan mereka ini kita anggap sebagai dagelan aja. Karena apa? Karena ternyata di dalam ajaran mereka sesama pendeta saling menjelek-jelekkan, bahkan sesama pendeta menjelek, bahkan saling serang. Jadi kita lihat kejadian belakangan ini antara Saifuddin Ibrahim dengan Pendeta Teu dengan Yohanes, Rudi Yohanes, kemudian dengan pendeta-pendeta yang lain, mereka saling bertengkar, tidak ada persatuan. Dan sekarang si Henritan ini menjelek-jelekan Pariaji masuk neraka. Demikian dari saya, tetap waspada, semoga Anda dapat hidayah masuk Islam, dan yang sudah mu'alaf pertahankan iman Anda. Saya Edi Prayitno, Ketua Pembina Mu'alaf Jawa dan Bali, menyuruhkan pada Anda waspadalah dan tetap bersandar pada agama Islam, agama yang paling benar ini. Dan untuk para donatur saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menyumbang ke yayasan kami lewat rekening ada di deskripsi ya. Saat ini yayasan kami lagi membangun pondok pesantren dan masjid di atas tanah seluas 3 hektar. Dukung kami dan saya doakan semoga Anda semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.